Suatu hari Sultan Harun al-Rasyid, Raja Baghdad, dia lagi gabut. Ceritanya para ulama itu lagi berkumpul di istananya Raja Harun al-Rasyid. Tiba-tiba aja karena kegabutannya, Sultan Harun al-Rasyid mengetes para ulama itu dengan sebuah pertanyaan. Jadi dia panggil para ulama itu, kemudian Sultan Harun al-Rasyid bertanya, siapakah di antara kalian yang bisa menjawab Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang apa? Siapa yang bisa menjawab akan aku berikan hadiah, kata Sultan Harun al-Rasyid. Para ulama saling berbisik-bisik, mereka saling bertanya kira-kira apa jawaban dari pertanyaan Sultan Harun al-Rasyid. Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang apa? Setelah beberapa lama ternyata tidak ada satupun ulama yang berani menjawab pertanyaan Sultan Harun al-Rasyid. Sampai akhirnya ada satu ulama yang berdiri dan dia berkata, Sultan Harun al-Rasyid, di antara kami tidak ada yang bisa dan berani menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang apa. Namun bukankah sebaiknya pertanyaan itu diajukan kepada orang yang paling cerdas di antara kita, yaitu Abu Nawas. Lalu Sultan Harun al-Rasyid berkata, benar juga, dia pikir ini adalah kesempatan dia untuk mengetes kecerdasan Abu Nawas. Dan kalau Abu Nawas nanti tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka itu juga menjadi kesempatan Sultan Harun al-Rasyid untuk menghukum Abu Nawas. Kemudian Sultan Harun al-Rasyid memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas menghadap ke Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Dipanggillah Abu Nawas, lalu Abu Nawas datang menghadap Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Baginda, ada apakah gerangan memanggil saya ke hadapan Baginda? Kemudian Sultan Harun al-Rasyid menyampaikan pertanyaan kepada Abu Nawas, pertanyaan yang diajukan kepada para ulama dan para ulama itu tidak bisa menjawab. Begini Abu Nawas, aku punya pertanyaan, sebuah pertanyaan kepadamu, dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh ulama-ulama yang hadir di tempat ini. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, kau akan kuberikan hadiah. Namun jika engkau tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka engkau akan aku hukum, kau akan kumasukkan ke dalam penjara. Abu Nawas berkata, baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Baginda. Apakah pertanyaan tersebut? Sultan Harun al-Rasyid kemudian menyampaikan pertanyaannya. Bisakah kau menjawab pertanyaanku? Sedang apa Allah Subhanahu wa taala saat ini? Lalu Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian dia mendekat ke hadapan Sultan Harun al-Rasyid. Baiklah Baginda, saya akan menjawab pertanyaanmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kata Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Izinkan saya terlebih dahulu untuk duduk di singgasana Baginda, dan Baginda duduk di sini bersama para ulama. Kemudian Sultan Harun al-Rasyid mengizinkan syarat tersebut. Baiklah Abu Nawas, kau duduk di singgasanaku dan aku akan duduk bersama para ulama di sana. Tapi kau janji kau harus bisa menjawab pertanyaanku, Allah Subhanahu wa taala sedang apa saat ini. Jika tidak, kau benar-benar akan aku hukum. Baik Baginda. Kemudian Abu Nawas pun duduk di singgasana Sultan Harun al-Rasyid dan Sultan Harun al-Rasyid duduk bersama para ulama. Lalu Sultan Harun al-Rasyid kembali mengingatkan, apa jawabannya Abu Nawas? Kau sekarang sudah duduk di singgasanaku. Sedang apa Allah Subhanahu wa taala sekarang? Abu Nawas dengan tegap dia menjawab, kalau Baginda bertanya Allah Subhanahu wa taala sedang apa sekarang? Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan seorang raja dari tahtanya menjadi rakyat, duduk menjadi rakyat biasa, dan sedang menaikkan seorang rakyat biasa di singgasana rajanya. Lalu Sultan Harun al-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, dan dia pun mengakui kecerdasan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas pun diakui kecerdasannya dan diberikan hadiah oleh Sultan Harun al-Rasyid. Sebenarnya pertanyaan ini ya juga termasuk pertanyaan yang tabu ya buat kita orang-orang Islam gitu, mempertanyakan sedang apa sih Allah Subhanahu wa taala sekarang. Bahkan ya
Itu pun menjadi pertanyaan-pertanyaan para filsuf ya, pertanyaan-pertanyaan para pemikir juga. Setelah menciptakan semesta ini, Tuhan ini sekarang saat ini sedang apa gitu. Ya kalau ada juga keterangan yang lain bahwa Tuhan itu menciptakan semesta dari Senin sampai Minggu, kemudian hari Sabtunya dia istirahat, sehingga hari Sabtu dijadikan sebagai hari yang suci buat salah satu keyakinan gitu kan. Tapi ya kalau kita berdasarkan keyakinan kita sebagai umat Islam, ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala dia tidak pernah istirahat. Ya seperti dalam firman-Nya di surat Ar-Rahman juga kan ada itu yang menerangkan di surat tersebut, yas'aluhu min samawati wal ard kula yaumin huwa fi sya'an. Jadi setiap hari ini yang ada di bumi dan di langit itu selalu memohon permintaan gitu kepada Allah, wa huwa fi sya'an, dan Allah itu selalu sibuk. Jadi Allah itu maha sibuk, dia tidak pernah istirahat dan tidak pernah berhenti mengurus makhluknya, memelihara makhluknya, mengabulkan doa-doa itu kan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dia juga tetap mengurus ciptaan-ciptaan alam semesta ini supaya berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Ya kalau di surat yang lain juga kan di ayat kursi di surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu dialah Allah yang kekal, yang hidup kekal dan terus menerus memelihara makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur gitu. Jadi kalau ditanyakan Allah sedang apa sekarang, jelas dia yang maha sibuk gitu, selalu sibuk mengurus makhluknya. Memang jawaban Abu Nawas itu ya sebagai satu anekdot gitu, bahwa ya sebenarnya nggak layak sih ya kita mempertanyakan Tuhan. Yang layak itu Tuhan mempertanyakan kita gitu kan, sedang apa yang kita lakukan dengan hidup kita saat ini yang sekarang kita sudah diciptakan, terus apa yang seharusnya kita lakukan terhadap pencipta yang sudah menciptakan kita gitu. Bukan kita mempertanyakan pencipta kita ini sedang apa gitu ya, itu bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Ya kewajiban kita adalah mempertanyakan apa nih yang akan kita lakukan saat ini dengan hidup kita gitu. Dan ya pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan itu memang ya menjadi tabu, tapi itu juga satu hal yang memang harus kita cari jawabannya, karena kadang ya kita sebagai makhluk, sebagai manusia gatel gitu ya untuk bertanya tentang Tuhan yang sebenarnya ya nggak akan nyampe, karena Tuhan itu kan memang tidak terbatas. Tapi ya itu juga satu pertanyaan yang kita harus cari juga jawabannya, karena dengan mempertanyakan Tuhan terus mencari jawaban tentang pertanyaan itu ya kadang juga membuat kita semakin mengenal Tuhan. Dan memang kadang ada juga pertanyaan lain yang cukup menggelitik juga ya. Sebelum menciptakan makhluk, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Nah, kira-kira apa jawaban dari pertanyaan itu? Sebelum menciptakan makhluk, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Selamat mencari jawabannya.